Timnas Indonesia kalah 2-1 atas Irak dan gagal memperoleh poin dan gagal memperoleh tiket ke Olimpiade Paris. Nah, tapi itu dia untuk pertandingan hari ini, yaitu Timnas Indonesia versus Irak. Mari kita bahas tentang pertandingan Timnas Indonesia serta Irak yang telah gagal menjadi juara 3 terbaik di Piala Asia. Oke, pemain Indonesia di babak awal memang sudah cukup oke dengan bertahan menyerang. Awal-awal pertandingan, awal-awal menit awal ini sudah membuat gertakan untuk menyerang dan hingga juga berbuah gol juga ya, berbuah gol, satu gol yang diciptakan oleh Ivar Jenner yang golnya cukup fantastik, cukup bagus. Tapi setelah itu Timnas Indonesia ya kebobolan satu gol lagi dan kedudukan imbang 1-1. Dan hingga babak yang kedua juga kedudukan masih 1-1 juga hingga peluit dibunyikan. Dan kemudian di perpanjangan waktu juga Indonesia masih bisa menahan gempur-gempuran dari Irak. Dan kemudian sampai hingga ke perpanjangan waktu 15 menit kali 2 ataupun 30 menit kembali untuk menentukan pemenangnya. Ya, di menit-menit awal ya ataupun di babak perpanjangan waktu ya 15 menit perpanjangan waktu di babak pertama ini Timnas Indonesia kebobolan 1 gol kembali dan kedudukan menjadi 2-1 atas Irak. Di sini sangat disayangkan untuk Timnas Indonesia kalah dengan Irak dan gagal memperoleh tiket secara otomatis untuk wakil Asia, dan dengan kedudukan demikian Timnas Indonesia harus terpaksa masuk ke playoff untuk mendapatkan ya jatah satu tiket ke Olimpiade di Paris mendatang di tahun 2024 ini ya teman-teman. Sangat disayangkan sekali, dan juga di sini banyak hal yang disayangkan. Masih ada beberapa pemain yang saya soroti, yaitu adalah Marcelino Ferdinand. Di situ Marcelino Ferdinand ada 2 ya kesempatan yang dia itu memilih menembakkan langsung menendang sendiri, tidak membuat umpan, padahal ada kesempatan bagus ya, ada kesempatan untuk mencetak gol jika memang diumpan ya, karena di depan gawang Irak ini ada pemain yang kosong yang tidak ada yang mengganggu sama sekali, tapi ia lebih memilih menendang bola dan itu tidak memenuhi sasaran ya untuk tendangannya Marcelino Ferdinand. Di sini menurut saya Marcelino Ferdinand harus belajar lagi untuk tidak egois, harus bermain dengan tim, bermain secara tim bukan individu ya. Dan di sini kekalahan Indonesia di sini saya soroti yaitu adalah transisi Timnas Indonesia ini terlalu lambat, sangat lambat ya teman-teman ya. Dan antar satu lini ke lini yang lain ini di sini Timnas Indonesia jaraknya terlalu jauh ya, dan umpannya juga kurang begitu akurat. Di situ ya untuk transisi, memang dalam bertahan ke menyerang ini sangatlah buruk dan sangatlah lamban sekali. Di sini saat transisi ini pun juga saat transisi menyerang ini cenderung pemain lambat untuk maju ke depan. Dan saat juga di sini terlalu banyak memegang bola di sini dan dengan terlalu banyak memegang bola ataupun terlalu lama memegang bola, di sini selalu bola itu hilang dari kaki Timnas Indonesia dan bisa direbut oleh Irak. Dan ada beberapa lagi hal di sini saya mengkritisi banyak sekali aspek ya untuk kekalahan Indonesia di sini. Satu dari transisi lambat, dan juga ada pemain yang egois dan tidak bisa memanfaatkan bola-bola servis, bola mati ya, dan peluang-peluang yang ada. Dan di sini juga ada untuk head to head di sini terlalu lama memegang bola ya, sehingga di sini bola mudah direbut oleh
lawan. Ya, itu dia untuk kelemahan timnas Indonesia kali ini ya. Dan juga kenapa timnas Indonesia mudah terbobol, terseok-seok, karena juga ini kembali lagi transisi dari menyerang ke bertahan juga cukup lambat. Banyak sekali yang mengakibatkan karena gara-gara ini transisi bertahan ini, dari menyerang ke bertahan ini juga timnas Indonesia hampir saja kebobolan dan hampir saja dan banyak sekali peluang-peluang yang berbahaya dari Irak. Nah, dan kemudian ada satu hal lagi, yaitu adalah di lini tengah timnas Indonesia kekurangan orang, dan di sini di lini tengah Indonesia mati total, tidak ada perkembangan sama sekali di lini tengah ya. Timnas Indonesia hanya bisa menyerang dari sisi samping saja, dan di situ di sisi yang diduduki oleh Pratama Arhan juga dieksploitasi oleh Irak ya, dieksplor oleh Irak, diserang habis-habisan terus dari sisi yang ditempati oleh Arhan terus. Karena memang Irak juga tahu di sisi itu ada rongga terbuka, dan kemudian di sini untuk tidak kemana lagi, yaitu tidak mengamati pergerakan lawan, pergerakan tanpa bola. Di sini tidak diamati, banyak sekali tembak-tembakan yang free, yang tidak ada gangguan di depan kotak penalti kita. Penjagaannya kurang ya, penjagaan sangat-sangat kurang. High pressingnya tidak ada, pressing di depan kotak penalti juga tidak ada, hanya pressingnya 1 lawan 1. Di sini timnas Indonesia juga tidak bisa menghalau itu. Ya, itu dia ya, pergerakan tanpa bola dari Irak ini tidak dicermati dan selalu membiarkan timnas Irak ini mendapatkan ruang untuk menembak, selalu telat menutup ruang dan pergerakan Irak di kotak penalti kita, di lini pertahanan kita. Itu dia ya. Di sini dengan sangat kelihatan sekali ya, dengan tidak adanya back kita yang terkena kartu merah kemarin ya, Rizky Ridho. Di sini sangat-sangat kelihatan sekali bahwa di lini pertahanan kita sangat kacau ya, dan sangat amburadul. Untuk permainan kali ini tidak bagus dan tidak terorganisir, cenderung gugup. Untuk timnas Indonesia cenderung gugup dan nervous, dan di sini tingkat kepercayaan diri ini sudah tidak ada. Itu dia ya, semangatnya. Mungkin juga faktor kelelahan, saya lihat juga stamina dari timnas Indonesia tidak begitu prima-prima amat untuk timnas Indonesia di laga Irak ini. Tapi walaupun demikian, saya apresiasi timnas Indonesia sudah berusaha sekuat tenaga hingga sampai di babak kedua ya, di babak yang kedua, perpanjangan waktu yang kedua. Ini sangat luar biasa perjuangan timnas Indonesia, sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk timnas Indonesia hingga titik ini, hingga titik ke semifinal ini ya. Dan ini perlu diapresiasi ya untuk kinerja dari timnas Indonesia. Namanya sepak bola, memang ada yang kalah juga ada yang menang. Tapi di sini sebagai catatan, dan banyak sekali catatan untuk Coach Sintayong untuk memperbaiki lini-lini. Nah, seperti yang kita ketahui bagaimana ya kualitas ini berbeda dari kualitas dari pemain-pemain outbound kita, dan juga pemain-pemain naturalisasi kita, dan juga pemain-pemain Liga 1. Banyak sekali umpan-umpan yang tidak tepat, melenceng ya, passing-passing yang buruk, dan juga putusan yang buruk, dan banyak sekali di sini tendangan-tendangan yang juga tidak on target. Ini rata-rata dieksekusi oleh pemain kita yang dari Liga 1. Dan banyak sekali pelanggaran diciptakan juga dari pemain-pemain yang Liga 1. Juga pelanggaran juga yang fatal juga, yang cukup ngeri dengan main gaya brutal seperti itu ya. Dan ini untuk untuk diperbaiki untuk liganya, agar juga wasitnya agar tegas, agar tidak kaget saat bermain di internasional seperti ini. Ini Anda bisa membedakan pemain yang mana yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Menurut saya di sini organisasi permainan tidak berjalan sama sekali ya. Itu dia untuk analisis saya untuk pertandingan tentang timnas Indonesia
versus Irak, dan semoga nanti bisa mempersiapkan untuk di laga playoff kita akan melawan Guinea, wakil dari Afrika ya. Itu dia kalau satu-satunya kita untuk memperoleh tiket ke Olimpiade Paris. Dan cukup sekian, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like serta subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi yang terupdate tentunya di Pak Bang Parwi ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah like serta subscribe serta share channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena tanpa Anda channel ini juga tidak berkembang, agar saya bisa semangat lagi untuk membuat konten-konten yang tentang sepak bola, tentang informasi sepak bola. Silahkan Anda klik like serta subscribe dengan mohon bantuannya. Terima kasih teman-teman. Salam sepak bola, salam olahraga, dan jaya sepak bola Indonesia.